Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lutfita Aziza, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta dari SMP Negeri 1 Jakarta. Pada momen kali ini, saya akan melakukan simulasi penerapan segitiga restitusi terhadap sebuah kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Pada kasus ini, tokoh utamanya adalah Beta Meridian Metode. Adapun kasus yang akan diselesaikan melalui praktik segitiga restitusi adalah kasus lempar-lemparan makanan dan tidak sengaja makanan tersebut mengenai salah satu guru bahasa Inggris di sekolah. Selanjutnya, yuk mari kita simak bagaimana posisi kontrol manajer ini dijalankan dan bagaimana segitiga restitusi ini diterapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, beneran manggil aku? Ya, betul sekali. Silakan duduk. Oke, halo Beta, apa kabarnya nak? Kabar aku sih buat hari ini sih cukup baik tuh. Kenapa pakai kata cukup nak? Gimana ya Bu? Hari ini aku merasa senang aja gitu di kelas buat belajar, buat depan kan ulangan. Terus aku pengen mulai ke sini gitu, jadi aku semangat gitu buat ulangan. Oke. Rasanya hari ini bahagia? Bahagia, Bahagia. Semangat hari ini belajarnya? semangat banget. Semangat. Kira-kira ada hal yang tidak menyenangkan terjadi di kelas? Ada Bu, lempar-lemparan kertas. Boleh sekarang Ibu. Jadi tuh awal-awalnya kan aku ketawa karena teman-teman aku doang. Oke. Nah, terus habis itu ada yang lempar kertas ke arah si Revan. Jadi aku cuma pas Revannya ada, aku cuma ketawa-tawa ngeliatin dia doang. Tiba-tiba dia ngomong, Beta, perlu ya yang lempar-lempar makanan. Bukan kok, akhirnya Revan lempar balik. Aku nggak apa ya, nggak senang, jadi aku nggak balik lagi. Terus teman-teman yang lain pada ikut-ikutan mau lempar-lempar kertas. Pada awalnya kan lempar-lemparan kertas nih, bolak-balik doang. Terus tiba-tiba yang lempar makanan ke arah sisi aku Bu. Akhirnya aku lempar balik. Terus habis itu karena Pak Amiran gak senang, jadi Pak Amiran marah-marah. Dan waktu itu aku ngomong ke Revan, lu yang lempar makanan, terus dia gak mau ngaku Bu. Terus waktu itu ada makanan juga kena Pak Amiran. Jadi Pak Amiran marah, terus Pak Amiran langsung keluar pas yang pelajaran selesai, pas pulang sekolah. Tuh. Oke, baik. Terima kasih Beta sudah menyampaikan informasi yang sesuai dengan apa yang Ibu terima dan tangan. Jadi, apa yang kamu lakukan bersama teman-teman itu sebenarnya kan sedang ada dalam fase bermain. Ini memahami hal itu. Karena memang mengasihkan bermain dengan cara melempar-lempar barang tertentu. Pada fase Ibu masih SMP, Ibu juga terkadang melakukan hal itu. Tapi, kita perlu menyesuaikan. Apakah ini cocok dilakukan pada saat jam pembelajaran atau tidak? Apakah ada orang lain yang dirugikan dalam hal ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus Beta ketahui dan Beta jawab. Di dunia ini juga tidak ada manusia yang sempurna. Ketika Beta melakukan kesalahan, maka kita perlu memperbaikinya. Karena Ibu yakin kita bisa memperbaikinya. Dan Ibu di sini juga tidak ingin mencari kesalahan, siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu tidak ada dalam posisi tersebut. Namun kira-kira ketika Beta sudah melakukan hal itu, apa perasaan yang timbul di hati Beta? Jujur untuk membalas kejahatannya mereka aku rasa senang, tapi sisi lain juga aku kasihan sama yang bikin hari itu batu berantakan, jadi aku bantuin. Kamu membantu pikirnya dalam tempo yang tepat. Kira-kira adakah solusi yang ingin Beta lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Solusi aku sih jangan terlalu pancing emosi sama orang-orang seperti itu ya.
apa ya, mereka juga sama-sama mancing emosi Bu, jadi saya orangnya marah, mereka mancing emosi, jadi tabrakan Bu. Oke, tepat sekali. Lalu untuk kehamilan seperti apa? Kalau kehamilan sih waktu itu aku bisa membuat hubungan aku baru tanpa, jadi aku juga karena kayak sama kehamilan, jadi aku nggak mau kehamilan untuk pelajaran semoga selesai. Apakah kamu sudah minta maaf? Sudah Sudah dilakukan. sudah Kira-kira apakah ini sesuai dengan nilai-nilai beda yang ini? Tidak. Nilai-nilai apa yang kamu tidak tepati untuk kejadian ini? nilai kedisiplinan, nilai kebersihan, terus sama nilai sama Betul. Untuk berikutnya, apakah beta akan menilai hal yang sama? tidak. Tidak. Lalu, kelas seperti apa yang beta impikan? Kamu sih pengen kelas yang anak buaya, sopan semuanya, terus solid itu di atas semuanya. Itu sibuk sepertinya, karena kurang lebih. Oh, baik, secara keseluruhan kamu sudah memahami posisi kamu sebagai seorang siswa. Ibu harap ini tidak terjadi lagi dan menjadi pembelajaran yang berharga bagi berikutnya. Untuk selanjutnya, beta perlu menanamkan dalam diri bahwa saya tidak boleh melakukan balas dendam terhadap apapun itu. Ketika misalnya ada teman yang lain melakukan kesalahan, posisi beta harus seperti apa? Harus menjaga mereka agar ditembakkan sering-sering itu. Ya, betul sekali. Jadi belajar itu adalah bermain adalah belajar. Wajar jika belajar itu sambil bermain juga sambil belajar. Tapi harus membuat sendiri, apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Kemudian apakah membuang-buang makanan itu adalah hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kita? Bertentangan sekali Bu. Karena makanan itu kan buat meneruskan hidup kita, buat saja kita. Kalau kita membuang makanan tersebut, kita jadi nggak kayak gak begitu loh Bu atas makanan yang dikasih kita. Betul sekali. Kuncinya adalah mensyukuri bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak boleh dilempar-lempar seperti itu. Oke, Ibu yakin bisa dapat memperbaiki hal ini untuk berikutnya. Apakah boleh diulang hal seperti ini? Tidak boleh. Oke, lanjut. Jam pembelajaran sudah menunjukkan selesai untuk istirahat. Buat kamu lanjutkan tinggal ke kelas ya. Baik. Semangat belajar ya, Beta. Makasih ya Bu. Tetap jadi anak yang terbaik ya. Halo nak, bagaimana perasaan kamu setelah melakukan segitiga restitusi bersama Bu Lutfi sebagai wali kelas? Setelah kegiatan ini sih aku merasa lebih lega dan badan aku kayak gak berat lagi Bu, karena aku udah menceritakan kegiatan yang sebenarnya terjadi di kelas beberapa jam yang lalu. Dan untuk kegiatan ini sih aku lebih dapat mengevaluasi diriku supaya lebih baik dari diriku yang sebelumnya. Oke, terima kasih nak. Sama-sama Ibu. Pada kasus kedua, tokoh utamanya adalah Muhammad Khairul Dafa. Adapun kasusnya adalah lalai dalam menjalankan tanggung jawab saat piket kelas, kemudian kembali membuat kelas menjadi kotor setelah dibersihkan oleh temannya. Lalu, mari kita simak bagaimana posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi ini diterapkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu manggil saya. Ya, betul. Silakan duduk. Ada apa ini? Oke. Jadi, sebelum kita mulai, Dafa bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah Bu, senang. Senang. Baik. Apakah kamu merasa belajar ini? Kabar pembelajaran juga baik ya, jelas? Baik. Baik. Jadi begini, nah, ini tuh ternyata mendapat pelajaran. Ibu ingin konfirmasi dulu. Kira-kira adakah hal yang terjadi dalam beberapa jam yang lalu di kelas? Ada. Boleh diceritakan aja? Jadi awalnya itu aku sama Lais itu udah piket. Hmm. Eh,
habis itu kita tuh lupa buat sampahnya itu buat ketemu sampah. Kita lupa. Terus kita malah bercanda main-main. Jadi kawan-kawan juga ikut bercanda. Terus kelasnya juga jadi berantakan. Terus kita nggak ada tanggung jawab, kita langsung pulang tanpa kita beresin di kelasnya tuh. Oke, berarti apa yang dapat sampaikan itu selaras dengan informasi yang Ibu terima. Karena Ibu baru saja mendapat laporan dari tim PJPK hari Senin ini. Kalau misalnya kelas sebelumnya itu sudah bersih, tapi ternyata kotak kembali. Kemudian Ibu langsung segera cek ke kelas, ngecek kondisi kelas, ternyata benar. Memang kelas masih dalam keadaan kotor. Padahal, menurut laporan, kalian sudah tiket, itu sudah ada dalam foto grup kelas kita. Mengapa Dava melakukan hal tersebut? Ketika kelas sudah bersih, kemudian kalian kembali bercanda, membuat kelas dengan kotor, tujuannya apa? Kita itu kasihkan aja. Asik karena selama sesi piket, kamu merasa asik dengan teman-teman hingga akhirnya bercanda gitu. Oke. Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu manusiawi. Ibu pun juga senang bercanda dengan teman-teman ibu. Ibu juga tidak tertarik dan tidak ingin menyalahkan siapapun dalam anggota PK tersebut. Tapi Dava dan teman-teman harus mulai mengubah sikap yang baru. Kira-kira sikap yang baru seperti apa? Ya, sikapnya itu ya coba buat lebih bertanggung jawab lagi kalau misalnya ada kesalahan. Oke. Sikap yang baru ya kayak hindarilah sikap-sikap anak-anak juga buat ya lebih dewasa. Lebih dewasa dan kuncinya adalah bertanggung jawab. Kira-kira apa yang Dava lakukan dengan teman-teman kelompok itu melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bu, menurut aku itu nilai kedisiplinan tanggung jawab. Oke. Apakah hal itu mencerminkan sikap Dava yang sesungguhnya? Tidak. Oke, berarti Dava mulai berbenah diri dan memahami bahwa ternyata apa yang Dava lakukan barusan tidak sesuai dengan pemahaman nilai-nilai yang sudah kita tanamkan di kelas. Benar seperti itu, Nak? Iya. Kira-kira solusi seperti apa nih? Supaya kedepannya Dava bisa memperbaiki hal ini dan tidak mengulangi hal tersebut. Solusinya ya aku kayaknya sama teman-teman lebih bertanggung jawab aja, lebih dewasa, lebih memilih juga buat kelas kita lebih bersih. Oke. Jangan ya banyak bercanda juga. Baik. Sekarang solusinya untuk kelas kita yang sedang kotor harus apa kita? Bertanggung jawab lagi dalam bersihkan kelas. Oke, bersihkan kembali. Sudah dibersihkan? Sudah. Sudah. Teman-teman yang lain ada di kelas? Sebagian sudah Sebagian sudah pulang. Berarti Dava bertanggung jawab ketika sudah sampai di tim, kami berlanjuti, kemudian kembali ke sekolah untuk membersihkan. Baik, Ibu harap kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan Dava meyakini bahwa ada nilai disiplin dan nilai tanggung jawab yang harus kita tekankan di kelas. Apalagi Dava ini kan adalah kelas di 7C, jadi Ibu harap Dava jadi teladan dari teman-teman yang lain. Oke, Nak? Dava siap jadi pribadi yang lebih baik? Siap. Dimulai dari kapan? Sekarang. Dimulai. Oke, silakan kembali ke masing-masing. Salam mengenalkan diri ya. Siap. Oke. Jadi di jalan ya kan? Halo Nak, bagaimana perasaan kamu setelah melakukan segitiga restitusi bersama Bu Lutfi? Perasaan aku setelah kegiatan ini sih, perasaan aku jadi lebih lega, lebih tenang, lebih plong lah pokoknya. Soalnya Bu Lutfi udah beri aku kesempatan buat ceritain kejadian yang sebenarnya itu apa. Terus aku jadi bisa lebih evaluasi diri pakai cara aku sendiri, jadi lebih bertanggung jawab lagi. Oke baik, terima kasih Nak. Sama. Baik, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di lingkungan sekolah.
Semoga seluruh pembelajaran dan materi yang ada dalam modul 1.4 tentang budaya positif dapat selalu saya terapkan dalam aktivitas pembelajaran. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan pembelajaran di lingkungan kelas dan sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.